Selamat datang di PH Gengsi. Di video ini saya mereview sebuah buku yang berjudul Kurikulum Pembinaan Sepak Bola Indonesia pada bab 2, yaitu berkenalan dengan filosofi sepak bola Indonesia. Tentunya filosofi tersebut muncul karena melihat dari berbagai faktor yang ada di Indonesia. Yang pertama jelas dari faktor kultur dan geografis, kemudian dan sosiologis dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, aspek-aspek seperti itulah yang kemudian diteliti, diriset, kemudian dijadikan landasan dasar atas munculnya filosofi sepak bola Indonesia tersebut. Awal mula terciptanya filosofi sepak bola Indonesia itu terjadi pada tahun 2017, yaitu era kepelatihan Luis Milla, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia punya harapan yang tinggi atas kepelatihan Luis Milla, menginginkan timnas kita memiliki permainan yang cantik, pola permainan yang bagus, terstruktur, hingga akhirnya muncul filosofi sepak bola Indonesia yang diberi nama Villanesia. Selain dari aspek kultur dan sosiologis masyarakat Indonesia, kelebihan yang dimiliki pemain Indonesia juga menjadi dasar terciptanya filosofi sepak bola Indonesia tersebut. Kemudian banyaknya tuntutan dari masyarakat Indonesia yang memiliki harapan tinggi bahwa timnas harus bisa kembali ke top levelnya, yaitu kembali seperti di era Benario Astaman dan Bambang Pamungkas, di mana pada waktu itu timnas dicap sebagai macan Asia. Nah, pada bab ini membahas pola permainan seperti apa yang terdapat pada filosofi sepak bola Indonesia tersebut, mulai dari cara bertahan, kemudian melakukan pressing, kemudian saat penyerangan pola-pola seperti apa yang dilakukan itu semuanya dijelaskan pada buku ini. Seperti saat melakukan pressing itu tidak hanya satu pemain, tetapi beberapa pemain ikut melakukan pressing secara bersama, sehingga pemain lawan melakukan kesalahan dan bola berhasil direbut oleh pemain Indonesia. Kemudian bagaimana pola yang dilakukan saat menyerang di filosofi sepak bola Indonesia tersebut. Nah, pola yang dilakukan yaitu melakukan proaktif secara bersama-sama, melakukan penyerangan, kemudian progresif, artinya ada progres yang dilakukan mulai dari lini belakang, tengah, kemudian ke depan, tidak hanya berkutik di lini belakang saja maupun di lini depan saja. Nah, itu yang disebut konstruktif, artinya dari lini ke lini membangun serangan di mana menggunakan sistem possession, tidak melakukan direct ball. Seperti itulah yang dibutuhkan pemain-pemain kita, yaitu pemain-pemain Indonesia. Namun acap kali sering berbeda ketika saat di liga maupun di klub-klub yang lebih banyak menggunakan direct ball, yang lebih mengutamakan kekuatan fisik dibanding memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pemain kita sendiri. Jadi sebenarnya buku Villanesia ini belum bisa diimplementasikan di klub-klub Liga Indonesia, yang sebenarnya Villanesia ini dimulai dari liga-liga ataupun klub-klub yang mengikuti kompetisi liga di Indonesia. Lalu sebenarnya ini pekerjaan siapa? Tugas siapa yang mengatur kesinambungan antara klub dan tim nasional? Tentunya dari segi teknis ini merupakan tugas dan wewenang dari Direktur Teknis PSSI, yaitu yang saat ini menjabat adalah Indra Syafri, di mana dia juga merupakan pernah melatih timnas Indonesia U19 dan U23. Tentunya kalau menginginkan timnas yang hebat, pastinya dibutuhkan kompetisi yang hebat juga, kemudian kepengurusan dari federasi yang hebat juga. Mungkin itu video review kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.